jelajah cilik. Kembali lagi bersama aku, Bear, di Bear Adventure. Kalian tahu kan, aku suka lari-lari di hutan, memanjat pohon tinggi, dan mengejar kupu-kupu. Tapi hari ini beda banget. Aku baru saja pulang dari tempat paling ajaib yang pernah aku temui. Bukan hutan, bukan gunung es, tapi dunia kura-kura. Kalian percaya nggak? Ayo, duduk manis. Aku ceritain semuanya. Tapi tunggu sebentar. Di sini aku sedang membeli bekal makanan buat nanti kita berpetualang. Agar saat lapar kita udah punya makanan. Dan untuk teman-teman, bagi yang ingin bepergian atau ingin bermain, jangan lupa makan dulu ya. Agar kalian tetap sehat dan tetap semangat saat berpergian. Seperti aku sudah makan, aku sudah minum susu, dan sudah membawa makanan kesukaan aku. Jadi aku semangat saat bermain bersama teman-teman. Baik, kita lanjut cerita saat aku mau pergi berpetualang. Di sini aku harus mencari letak di mana rahasia dunia kura-kura dulu, teman. Aku perlahan memeriksa bagian-bagian portal di sini. Apakah portal ini bisa membawaku ke dunia kura-kura atau tidak? Tentu sangat meragukan. Aku mencoba latih tanganku dulu agar tanganku lebih keras dan menjadi terbiasa saat nanti ada kura-kura yang nakal. Di sana pasti ada kura-kura yang nakal dan aku nggak suka sama kura-kura yang nakal. Gimana menurutmu, teman? Apakah kamu suka teman yang nakal, tidak? Kalau aku sih tidak suka teman yang nakal, karena itu sangat berbahaya buat kita. Bagaimana menurutmu, teman? Apakah kita harus berteman dengan teman yang nakal atau tidak? Baiklah, pendapat apapun dari teman-teman itu sangat bagus. Bertemanlah sebanyak mungkin agar kamu bisa selalu senang saat ingin bermain keluar rumah. Dan mari kita bersenang-senang. Hai. Di sana ada air terjun. Di sanalah petunjuk kita. Ayo coba kita ke sana. Kok sepi, teman-teman? Ke arah mana ya? Jadi, ceritanya bermula saat aku menemukan sebuah gua di balik air terjun pelangi. Di sana ada tulisan kuno. Hanya yang sabar yang bisa masuk. Karena aku penasaran, aku masuk pelan-pelan. Tapi tunggu dulu, buat apa ini? Apakah ini akan berguna untuk berenang? Tapi tidak bisa diambil. Jadi biarkan sajalah. Sebelumnya, ini buat apa dan siapa yang menaruh ini di sini? Membingungkan. Ya sudahlah, aku harus mencari teman-temanku dulu. Di mana ya mereka? Aku harus menemukan dan melepaskan teman-temanku dari kurungannya. Jika teman-temanku sudah keluar dari kurungan yang membuatnya tidak bisa bergerak, itu akan membuatku senang dan bisa punya banyak teman bermain lagi. Lihatlah, banyak teman-temanku yang terkurung oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Aku harus melakukan sesuatu. Ini akan berbahaya dan menegangkan. Aku harus meloncat-loncat ke atas agar aku bisa melihat di mana saja temanku berada. Kita harus sabar mencari teman-temanku. Ini harus berhasil, tidak boleh ada yang terlewatkan. Aku ingin bermain bersama teman-temanku. Lihatlah, banyak sekali yang tidak bisa keluar dari kurungan itu. Kemana lagi kita harus mencari? Teman-teman, bantu aku mencari teman-temanku. Apakah kamu ingin membantuku? Jauh di dalam hutan pinus yang lebat, di mana sinar matahari hanya bisa mengintip malu-malu melalui celah dedaunan, terdapat sebuah tempat yang tidak tercantum di peta manapun. Para tupai berbisik tentang tempat itu, Dan burung hantu tua kadang menggumamkannya dalam tidur mereka. tempat itu adalah desa beruang. Lihatlah desa beruang ini. Indah sekali bukan? Di bawah sana, di sebuah lembah yang dialiri sungai sebening kristal, terhampar sebuah desa yang seakan keluar dari buku cerita. Tidak ada bangunan beton atau jalan beraspal. Rumah-rumah dibangun menyatu dengan alam. Disinilah tempatku lahir. Ada pondok-pondok yang dipahat langsung ke dalam batang pohon sekoya raksasa. Dengan jendela bundar yang memancarkan cahaya oranye hangat. Ada juga rama-rama dari kayu gelondongan besar dengan atap yang bukan terbuat dari genteng, melainkan ditanami rumput hijau tebal dan bangga-bangga liar berwarna-warni. Cerobong asap mengepulkan asap tipis, beraroma kayu bakar dan yang paling jelas aroma manis, madu yang dipanggang. Beruang, dengan rasa ingin tahu yang mengalahkan rasa takutnya, menuruni jalan setapak menuju desa. Suasana di desa itu sangat tenang.
namun hidup. Finn bersembunyi di balik semak beri besar dan mengamati. Penduduknya adalah beruang dari berbagai jenis. Beruang coklat besar yang sedang mengangkut kayu dengan mudah. Beruang hitam yang lincah sedang memanen apel di kebun buah. Dan bahkan beberapa beruang panda yang tampak santai sedang mengunyah bambu di dekat sungai. Tapi tunggu dulu. Ini ceritaku. Aku sedang mencari temanku dulu. Mereka sedang dikurung di mana sekarang? Lihatlah air ini, jernih dan segar. Apakah kalian ingin pergi ke desa beruang? Jika ingin pergi ke sini, bawalah bambu untuk aku makan, agar kita bisa berteman dan bermain bersama. Tiba-tiba, aku tidak lagi berdiri di atas tanah. Saat aku membuka mata, Wah, kalian harus lihat. Langitnya berwarna hijau toska seperti air laut yang jernih. dan pulaunya, Itu bukan tanah biasa. setiap pulau yang aku injak ternyata adalah cangkang kura-kura raksasa yang melayang di udara. Tengah desa, terdapat sebuah alun-alun dengan air mancur batu besar berbentuk sarang lebah. Di sanalah pusat kegiatan. Seorang beruang tua berkacamata sedang mendongeng kepada anak-anak yang duduk melingkar. Di dekatnya, sebuah kedai roti bernama Sarang Emas memajang kue-kue madu yang berkilau. Setelah aku bertanya dan mengobrol dengan orang-orang sekitar, aku harus perlu menggeser tuas ini agar aku bisa naik ke desa kura-kura yang berbahaya. Di sana banyak kura-kura nakal dan lebah nakal. Dan itu dia kura-kura yang nakal. Dengan tekad membara, aku memutuskan untuk menyelamatkan teman-temanku. Aku tahu bahwa untuk membuka sel-sel penjara, Aku membutuhkan koin. Semakin banyak koin yang aku kumpulkan, semakin banyak sel yang bisa aku buka. aku memulai petualanganku di pedesaan yang indah. Aku menyusuri sanggi-sengga yang jernih, mencari koin yang mungkin tersembunyi di bawah bebatuan atau di antara tanaman air. Di tengah perjalananku, aku bertemu dengan kura-kura yang kurang ramah dan lebah yang mudah tersinggung. Kura-kura dan lebah adalah sainganku, dan mereka seringkali berusaha membuat hidupku sulit. Lihat siapa yang datang, Kata kura-kura dengan nada meremehkan. si beruang yang mencoba menyelamatkan teman-temannya. Jangan harap kami akan membantumu. Timpal lebah dengan dengungan yang tidak bersahabat. Kami lebih suka melihatmu kesulitan. Aku tidak menghiraukan perkataan mereka. Aku tahu bahwa aku harus tetap fokus pada tujuanku. Aku terus mencari koin meskipun kura-kura dan lebah terus menggangguku. Suatu hari, aku menemukan sebuah gua yang penuh dengan koin. Aku sangat senang. Tetapi aku tahu bahwa kura-kura dan lebah mungkin akan mencoba mengambil koin-koin itu dariku. Aku memutuskan untuk membuat rencana. Aku menggali lubang yang dalam dan menutupinya dengan dedaunan. Ketika kura-kura dan lebah datang, mereka tidak menyadari jebakan itu dan jatuh ke dalamnya. Aku mengambil koin-koin itu dan pergi ke penjara desa. Aku menyerahkan koin-koin itu kepada penjaga penjara dan meminta agar teman-temanku dibebaskan. Penjaga penjara yang terkejut dengan keberanian dan ketulusanku setuju untuk membebaskan teman-temanku. Satu persatu, sel-sel penjara terbuka dan teman-temanku keluar dengan wajah berseri-seri. Terima kasih, aku, seru mereka. Kau adalah teman terbaik yang pernah kami miliki. Aku tersenyum bahagia. Aku tahu bahwa persahabatan adalah harta yang paling berharga. Bersama teman-temanku, aku kembali ke hutan dan hidup bahagia selamanya. Suatu kali, saat aku sedang mencari di dekat air terjun, aku menemukan sebuah koin emas yang berkilauan. Aku sangat senang. Aku segera mengambilnya dan menyimpannya dengan aman di dalam kantongku. Namun, kura-kura dan lebah tidak menyerah. Mereka terus mengikutiku dan mencoba mencuri koin-koin yang telah aku temukan. Mereka memasang perangkap, mencoba mengalihkan perhatianku, dan bahkan mencoba menakutiku dengan suara-suara aneh. Meskipun begitu, aku tidak gentar. Aku tahu bahwa teman-temanku mengandalkanku, dan aku tidak akan mengecewakan mereka. Aku terus mencari koin dengan hati-hati dan tekun. Aku terus melakukan hal yang sama pada sel-sel lainnya. Setiap kali aku memasukkan koin, sebuah sel belum terbuka karena koin belum cukup. Aku memutuskan untuk kembali ke sungai dan mencari lagi. Aku menyisir setiap sudut dan celah dengan harapan menemukan lebih banyak koin.
Suatu sore saat matahari mulai terbenam, aku melihat sebuah rumah yang tampak sepi dan terbengkalai di ujung desa. Aku merasa penasaran, jadi aku mendekatinya. Dengan hati-hati, aku masuk ke dalam rumah itu. Rumah itu tampak kosong dan tidak berpenghuni selama bertahun-tahun. Debu tebal menutupi semua perabotan dan sarang laba-laba menggantung di sadit-sadit ruangan. Kemudian aku kembali lagi ke pedesaan yang indah. Aku menyusuri sanggai-sanggai yang jernih, mencari koin yang mungkin tersembunyi di bawah bebatuan atau di antara tanaman air. Di tengah perjalananku, aku bertemu dengan kura-kura yang kurang ramah dan lebah, yang mudah tersinggung. Kura-kura dan lebah adalah sainganku, dan mereka seringkali berusaha membuat hidupku sulit. Aku tidak menghiraukan perkataan mereka. Aku tahu bahwa aku harus tetap fokus pada tujuanku. Aku terus mencari koin, menyisir setiap sudut dan celah di sepanjang sungai. Aku memeriksa di bawah bebatuan besar, di antara akar pohon yang menjalar, dan bahkan di dalam lumpur yang mengendap di dasar sungai. Meskipun begitu, aku tidak gentar. Aku tahu bahwa teman-temanku mengandalkanku, dan aku tidak akan mengecewakan mereka. Aku terus mencari koin dengan hati-hati dan tekun. Ketika sungai tidak lagi memberikan hasil, aku menjelajahi pedesaan. Aku mencari di ladang-ladang yang luas, di hutan-hutan yang lebat, dan di sepanjang jalan setapak yang berdebu. Aku bertanya kepada penduduk desa, apakah mereka memiliki koin yang bisa aku tukarkan dengan sesuatu. Di sini aku meloncat-loncat di kotak yang menempel di tebing. Jika aku terjatuh, aku akan mulai dari awal lagi, dan itu membuatku harus bekerja 2 kali. Tetapi aku harus tetap semangat. Demi teman-temanku bebas, aku harus mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Dengan membawa semua koin yang aku kumpulkan, aku pergi ke penjara desa. Aku mendekati sel pertama dan memasukkan koin ke dalam lubang kunci. Terdengar bunyi klik dan pintu sel terbuka. Temanku keluar dengan wajah berseri-seri. Meskipun begitu, aku tidak gentar. Aku tahu bahwa teman-temanku mengandalkanku, dan aku tidak akan mengecewakan mereka. Aku terus mencari koin dengan hati-hati dan tekun. Jika aku terjatuh lagi, aku tidak akan naik lagi. Lebih baik aku mencari di tempat lain. Dan akhirnya aku di atas bukit. Kemudian aku langsung bertemu dengan kura-kura yang nakal. Aku harus memberikan dia pelajaran agar dia tidak nakal lagi. Kemudian aku harus melompat lebih tinggi lagi untuk mendapatkan koin. Tiba-tiba ada lebah nakal. Langsung aku beri pelajaran juga dia agar tidak nakal sama aku. Aku terus meloncat dan meloncat demi memperbanyak koin. Aku menemukan permainan yang seru. Banyak tombol yang harus aku geser. Setelah tombol digeser, ada batu yang turun dari atas. Itu seru banget. Tapi di sampingku aku melihat temanku sedang dikurung Cassian Sekoli. Aku belum bisa menolongnya. Karena koinku belum cukup untuk bantunya, dia keluar dari sel. Dengan tekad membara, aku memutuskan untuk mencari koin lagi untuk teman-temanku. Aku tahu bahwa untuk membuka sel-sel penjara, aku membutuhkan koin. Semakin banyak koin yang aku kumpulkan, semakin banyak sel yang bisa aku buka secara otomatis. Aku memulai petualanganku kembali di pedesaan yang indah. Setiap hari, aku bangun pagi-pagi sekali dan langsung menuju sungai. Aku menyusuri tepian sungai, memeriksa di bawah setiap batu dan di antara akar pohon. Aku bahkan menyelam ke dalam air yang dingin untuk mencari koin yang mungkin tenggelam di dasar sungai.
tung 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 sahur, tung 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 sahur. Ballerino cappuccino, ballerino cappuccino, bocil bocil sahur, bocil bocil sahur. Ballerino cappuccino, ballerino cappuccino, cappuccino tung tung sahur, ballerino tung tung sahur. Bocil bocil sahur, cappuccino sahur sahur sahur. Bocil bocil sahur, cappuccino sahur sahur sahur. Ballerina tung tung sahur, bocil bocil sahur 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 sahur. Tung 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 sahur, tung 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 sahur. Ballerina tung tung sahur, bocil bocil sahur 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 sahur. Membuat es krimnya, la la la. Buah-buahan, kue dan susu, la la la. Untuk es krim yang enak, la la la. Kita harus melengkapi bahannya. Es krim, kami suka es krim yang lezat. Es krim, kami suka. Bersama-sama membuat es krim yang lezat. Tidak sabar rasanya untuk membuat es krim yang enak, warna-warni, dingin dan manis. Es krim, kami suka es krim yang lezat. Es krim, kami suka. Cappuccino, tralelino, cappuccino, tralelino, tralala. Tino, tino, tralala, cappuccino. Tung, 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 sahur, sahur, tung, tung. Ballerino, cappuccino, tralala, la, la, la. Bocil, tung, tung, bocil, sahur, sahur. Ballerino, cappuccino, tung, tung, sahur, la, la, la. Cocorino, ballerino, cappuccino, tung, tung, tung. Ballerino, ballerino. Tung
bocil tung tung, bocil sahur sahur, ballerino cappuccino tung 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 sahur. La 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 orino, ballerino ballerino cappuccino tung tung tung, ballerino ballerino tung tung tung, cappuccino tralelino, cappuccino tralelino, calala.